persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Anto Luan SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat dengan judul Berakar dalam Kristus dan Berbuah bagi Sesama. Perumpamaan pokok anggur yang digunakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah sebuah perumpamaan yang begitu kaya akan makna kehidupan. Yesus menggambarkan hubungan yang sangat intim antara dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai carang-carangnya. Hubungan ini bukan sekedar metafora, melainkan sebuah realitas spiritual yang harus kita jalani. Kata kunci dari renungan kita hari ini adalah tinggal di dalam aku. Ini bukan sekedar tinggal di suatu tempat, suatu wilayah secara geografis, melainkan tentang hidup yang berakar di dalam Kristus. Sama seperti cabang yang tidak dapat berbuah jika tidak terhubung dengan pokok anggur, kita juga tidak dapat menghasilkan buah-buah roh jika kita tidak terhubung atau tidak menyatu dengan sumber kehidupan, yakni Yesus Kristus. Dalam kesibukan hidup kita, seringkali kita merasa kering, hampa, dan tidak dapat menghasilkan buah. Namun, ketika kita coba untuk menyadari hal itu dan memilih untuk bersatu dengan Kristus dan tinggal di dalamnya, maka kita akan mengalami suatu transformasi diri yang melampaui apa yang pernah kita pikirkan.
kita akan menjadi ranting yang mampu menghasilkan buah-buah yang berkualitas, seperti buah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Dan dengan demikian, kita akan menjadi saluran berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Untuk memperkuat hubungan kita dengan Kristus, agar tetap dapat tinggal di dalamnya, kita perlu melakukan komunikasi yang intens dan intim dengannya melalui doa dan ekaristi. Selain itu, mendalami dan merenungkan firman Tuhan juga akan membuat kita semakin berakar dalam Yesus sebagai Sang Sabda dan mengenal serta memahami kehendak-Nya atas diri kita. Hubungan kita dengan Kristus adalah fondasi utama kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Buah-buah roh yang kita peroleh adalah bukti nyata bahwa kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Namun, kadangkala Tuhan akan mengizinkan kesulitan datang dalam hidup kita sebagai sebuah proses pemangkasan ranting agar kita dapat menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Melalui perumpamaan pokok anggur ini, Yesus mengajak kita untuk hidup berakar dalam dirinya sebagai Sang Sabda dan menuntut kita untuk menghasilkan buah-buah bagi sesama. Dengan tetap tinggal di dalam Kristus, kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.